sahabat-sahabat semesta, apa kabar? I'm back. Habisnya ngupdate buat Lightworker, dapat panggilan kan? Update buat Lightworker, totonya disuruh ngupdate Soulmate sama Twin Flame. Iya, aku masih butuh waktu buat santai, biar aku bisa fresh saat kasih video buat teman-temannya. Karena kan aku juga nggak mau bosen, dan aku juga nggak mau kalian bosen atau terus disuapin sama video-video aku, supaya seimbang healingnya dan juga untuk kalian menikmati hidup lah. Tidak hanya nonton YouTube doang. Sekarang nonton ya. I know kalian pada menanti untuk energi update Soulmate dan Twin Flame-nya. Ini untuk Soulmate dulu, energinya aku tarik sampai Februari. So ini buat teman-teman yang frekuensi Soulmate. Tidak akan resonate buat semua, ini general reading, tapi aku kalau Soulmate sama Twin Flame agak kenceng ya nariknya, makanya butuh fresh. Oke, ini untuk couple sama single. Untuk teman-teman yang memang mau booking terapi dan reading sama aku, silahkan kontak CG. Karena Maret sama Februari aku libur, aku akan fokus buat nulis. Aku nggak bisa ternyata dibarengin nulis sama terapi, karena tetap aja kan klien tuh suka nongol tiba-tiba ngechat, terus aku mikir dan agak exhausting ininya, energi healing itu kan jadinya tidak ada tenaga tambahan buat nulis. That's why I need to go on my way dulu, tapi tetap kok di video YouTube akan ada, tapi aku nggak akan terima reading dulu. Makanya Januari kemarin sudah penuh, tapi aku kan buka yang kedua, nanti aku umumin. Tolong follow sosmed aku, Instagram sama Facebook. Instagram aku lebih aktif, di situ aku akan umumkan kloter kedua Januari kapan dibuka. Gak akan banyak sih, kayaknya cuman buat 20 maksimal 30 orang ya. Oke, wait, aku harus isi voice note karena aku lupa tadi nyampein ini. Selama reading ini ada satu lagu yang terus keinget sama aku dan terus bernyanyi di kepala aku, yaitu lagunya Emily Sandé dan juga Labrin yang judulnya Beneath Your Beautiful. Teman-teman coba lihat ya, cari apa artinya, karena kemungkinan besar ada hubungannya sama ini. Untuk mengenal seseorang melewati dinding ataupun apapun yang hambatan yang terlihat dari luar, itu kemungkinan besar sangat penting untuk energi soulmate ini. Lagunya tuh yang kayak gini. You built your wall so high that no one could climb it, but I'm gonna try. What you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off, no boy, take it off, no girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? Nah, itu lagunya. Enak banget ya, tentang orang yang ingin melihat jauh ke dalam jiwa. Kalau itu ada hubungannya dengan kalian, berarti itu adalah pesannya. Sekarang back to the reading again, alright? Soulmate Feminine Energy. Sepertinya memang perlahan tapi pasti ya mengerti bahwa yang kemarin itu hubungannya sebenarnya apa, tipenya, maknanya, artinya. Ada yang bersatu tuh. Ini bisa dengan twin flame-nya atau dengan soulmate-nya ini. Ada persatuan, kebahagiaan. Meskipun mungkin ada beberapa yang tidak tahu ke depannya mau gimana, jalanin aja. Tapi yang pasti ini adalah sesuatu yang kalian sadar sudah ditakdirkan. Cinta itu datang tidak begitu aja, tapi adalah sebuah takdir ya yang dibawa oleh Tuhan, dan kalian jalani dengan bahagia. Udah pada intun sama guide juga, sama alam, sama Tuhan, mengerti pesan-pesannya lewat keseharian. Situlah aku melihat ada kebahagiaan dari karir ya, karir, uang, rezeki mulai meningkat ini. Karena itulah energi cinta itu besar loh pengaruhnya.
Kalau kalian sudah bisa tune in ke energi cinta itu, kehidupan kalian satu-satu tuh bakal ngebaik di mana-mana. Terutama yang udah ngerti unconditional love. Saya tidak merasakan semuanya ini udah dalam union ya, tapi setidaknya union dengan dirinya sendiri. Dia mengerti dia mau apa, orang seperti apa yang dia butuhkan. Dia juga menjadi wadah untuk menerima berkah dan anugerah. Dia tahu apa yang dia mau, itu fokusnya ya. Oke. Tapi kesini memang ada yang berat, sepertinya ada hubungan yang diuji juga. Ada juga pesan yang nyampe ke dia, komunikasi ya, sepertinya ada komunikasi, dan itu menciptakan kebahagiaan tapi sekaligus juga dilema, beban. Ada sesuatu yang masih mengganjal atau enggak. Ini pesan ataupun ada kejadian ya, pesan bisa dari alam, bisa dari angels, bisa dari macam-macam. Itu datang untuk membuat kalian sadar akan sesuatu. Itu datang dengan seperti pisau bermata dua ya. Ada plusnya, ada minusnya. Itu kalau plusnya itu kamu lebih ngerti bahwa ada sesuatu yang pengen kamu lakukan, bagaimana cara melakukannya. Tapi minusnya itu membuat kamu tahu resikonya. Apa sih yang nggak ada resiko? Semuanya ada kan. Di sini juga yang udah menikah, aku lihat ada sedikit beban, mungkin ngurus anak ataupun komunikasi yang agak putus sama pasangan. Tapi di sini juga gue lihat dengan begitu, dengan mengambil semua hikmahnya dari yang kemarin, kalian sudah menyelesaikan hubungan karmik itu. Tidak ada hubungan karmik yang bisa putus kalau kalian tidak punya kekuatan untuk bilang tidak, untuk pergi dari situasi yang sebenarnya kalian tahu itu nggak baik buat kalian. Di sini banyak sekali yang akhirnya mengambil langkah untuk membahagiakan dirinya sendiri, baik yang single maupun couple ya. Yang couple itu jadi lebih open sama pasangan, jadi ngerti bahwa oh, selama ini kita ada kurang di sini, diperbaiki sama dia. Pesan itu tuh, dan juga intuisi yang jalan itu yang buat semuanya jadi jelas, dan akhirnya bisa mengambil langkah selanjutnya. Untuk soulmate masculine, oh wow, yang saya rasakan mulai pada bertindak ya, mulai pada maju, ada action yang dilakukan, tahu visinya ke depan bagaimana dan cara untuk ngelakuinnya gimana, agak sejalan sama feminine. Terus kalian juga punya cara pandang baru terhadap kehidupan. Ada pengorbanan yang kalian lakukan. Mungkin kalian bilang udah cukup, aku gak bisa selamanya berkorban, aku gak bisa selamanya begitu, aku harus merubah hidupku. Dan dia tahu bahwa hanya dia yang bisa merubah nasibnya dia sendiri. Di sana ada takdir, keputusan ya. Ada juga yang bercerai di sini atau berpisah dengan pasangannya, ada pengadilan juga nih. Ada yang dapat karma dari segala sesuatu yang dia lakukan di belakang sebagai orang yang menjadi mungkin tulang punggung atau orang yang dizolimi atau apapun, dia mendapatkan keadilan. Dan disitulah dia bisa memutus masa lalu itu. Dia tahu akhirnya, wah, aku nggak bisa gitu terus. Aku ingin hubungan yang begini. Aku dari dulu pengen orang yang begini. Kenapa sekarang aku ada di hubungan yang seperti ini? Ya seperti juga feminine ya. Beberapa feminine dia berani untuk melangkah, memutuskan karmic cycle-nya dia. Masculine juga sama, dia memutuskan karmic cycle-nya dia. Karena yang harus bahagia dalam sebuah hubungan itu harus dua orang, nggak bisa satu orang aja. Kalau satu orang lain sudah merasa hilang rasa, merasa udah nggak cocok, agak susah. Kecuali memang keduanya berniat untuk mempertahankan itu ya. Dan saya melihat marriage atau pernikahan yang ada dalam tahap di ujung tanduk ini. Tapi ada juga maskulin yang berniat melamar femininnya. Cuma lebih banyak energi yang kan ada di sini ya. Lebih banyak yang akhirnya udah nggak bisa lagi, dan dia berusaha melepas cycle itu ya. Maskulin, kamu berusaha melepas cycle itu supaya gimana caranya supaya kamu bisa bahagia,
dan lepas dari beban itu. Akhirnya kamu gunakan kadang-kadang caranya yang tidak terlalu jujur ya, pokoknya gimana caranya supaya aku bisa keluar dari karmic cycle itu. Tapi kalau misalnya kamu berhasil, itu artinya didukung ya, wheel of fortune kamu sudah naik lagi, wheel of fortune kamu sudah berputar ke arah atas. Dan di sanalah kayaknya banyak juga yang ketemu nih, bisa jadi jadi saat mereka berdua sudah menyelesaikan cycle-nya ya, menyelesaikan hubungan karmik, ini juga maskulin ada yang memutuskan untuk stay, malah makin kuat dengan femininnya, terutama yang sudah nikah ya, malah makin kuat karena dia tahu dulu dia nggak jujur, dulu dia suka bohong-bohong, tipu-tipu. Sekarang dia mulai, aku nggak bisa kayak gitu lagi, karena biasanya Tuhan menunjukkan itu dari agak overlapping satu sisi dalam kehidupannya atau bisa semuanya. Kadang-kadang kalau misalnya kamu punya gandengan di belakang pasangan kamu yang sudah menikah, Tuhan tuh kasih peringatan dengan cara yang biasanya paling bisa kamu lihat, terutama kalau laki-laki, ekonomi. Seringnya begitu, ekonomi, karena ada wheel of fortune, ada hubungannya dengan kekayaan, dengan harta ya. Nah itu bertandanya kalau misalnya ada sedikit sliding down atau sedikit turun tuh ya, kalian coba lihat apa yang terjadi. Biasanya pola pikirnya atau pola hidupnya ada yang salah, sehingga rodanya muter ke bawah. Karena orang yang sehat, orang yang berada pada energi dan frekuensi unconditional love, apalagi cinta kasih ya, jujur, melindungi. Sebagai maskulin, dia melindungi, protection, dan juga dia action. Dia nggak bakal muter. Wheel of Fortune-nya tuh nggak bakal begini, dia bakal selalu tegak, setidaknya bertahan ya, karena dia berada di energi yang baiknya. Tapi kalau misalnya dia mulai berputar begini, coba lihat ke dalam diri apa yang terjadi. Biasanya ada pola pikir atau tindakan yang salah. Nah, itu melepas beberapa cycle yang mungkin ini sudah terjadi lama. Yang menikah akan semakin kuat ya, bahkan maskulin itu bakal bisa nawarin hatinya yang baru. Tindakan dia komunikasikan, dia bertindak perlahan tapi pasti untuk menguatkan lagi hubungan cinta itu. Nah untuk yang single, maskulinnya bisa juga dia bertemu, Wheel of Fortune atau takdir ini mempertemukan dia dengan someone, padahal dia belum kelar di sini, tapi ada someone yang udah dia buat dia tertarik ya, buat dia agak kok kayaknya ada sesuatu yang beda sama orang ini. Dan akhirnya dia merencanakan untuk bertindak. Dan itu pas sih kalau saya lihat energinya di sini. Feminin sudah mengakhiri cycle. Mungkin aja dia saat dia sedang healing, itu mulai ke-trigger lagi atau mulai terpicu lagi luka-luka lamanya ya. Dan dia tahu, oh itu sisa beban aku, oh itu sisa trauma aku, itu yang harus aku bersihin. Dan dengan menyadari itu, dia akhirnya membawa si luka itu ke cahaya, ke depan. Dan dia menyadari, dia ngeliatin, oh kenapa ya aku masih kesel sama hal ini, kenapa ya aku masih kecewa sama hal ini, kenapa bla bla bla. Dan akhirnya dia tidak lagi dikendalikan oleh trauma itu, tapi dia mengendalikan trauma itu yang membuat dia dapat new cycle. Dan saat dia mengakhiri ini, dia memberikan ruang untuk menerima, walaupun dia belum ketemu ya sama maskulin ini, dia memberikan ruang untuk pertemuan itu terjadi. Berarti feminin, kalian pokoknya siapkan diri. Ada nggak ada pasangan maskulin, siapkan diri, terutama yang ada pasangan, siapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik, peningkatan yang lebih baik, kemakmuran, kebahagiaan, harmoni, semuanya. Jadilah orang yang nurturing, tidak usah ngoyo, ngejar-ngejar, karena saya tidak melihat lagi energi ngoyo dan ngejar-ngejar di sini. Bahagianya kalau pesan-pesan saya terdengar oleh teman-teman dan diaplikasikannya. Mas, kalian justru yang ada energi movement. Di sini walaupun dia ada page, tapi dia tidak ngapa-ngapain ya, dia cuma diem, seperti merenung, lebih banyak merenung ke dalam. Itulah bagusnya itu. Energi ini jadinya mulai selaras. Iya, kenapa banyak union? Karena maskulin sudah mulai bertindak. Kenal nggak kenal sama kecengannya ya, dia bisa maju. Feminin dia sudah siap.
dia sudah tahu, dia prepare to be ready gitu loh, be ready to be ready, karena dia bisa merasakan nih feminine ada yang bakal datang ke dalam hidupnya. Masculine dia merasakan bahwa ada seseorang di luar sana, ataupun istrinya itu, ataupun pasangannya, pacarnya itu adalah orang yang dia tidak mau kehilangan. Dia ingin tahu lebih dalam, ingin mengenal lebih baik lagi. Dan kali ini dia melakukannya tanpa ada kecurangan. Dan kali ini dia melakukannya tanpa playing games atau melakukan strategi atau permainan-permainan yang agak curang ya, agak tidak jujur. Karena ketidakjujuran itu, muslihat itu bukan ada di vibrasi yang baik. Dan itu biasanya bisa menyatukan, bisa ada union juga bisa ini, tapi tidak akan bertahan lama. Banyak pelajaran yang terjadi di sini. Ada perselingkuhan, aku bilang aja ada perselingkuhan di sini, atau juga ada ketidakjujuran, hampir mau selingkuh, ada ketertarikan dengan wanita lain, tapi ada yang memilih kembali pada keluarganya, ada yang benar-benar lepas. Ya, oke. Let's see apa yang ingin disampaikan oleh masculine energy for feminine. Tadi feminine dulu ya. Ini buat feminine. For his masculine, her masculine or his masculine, whatever the gender is. Senggol. Banyak Jin. Okay, let me see. So sweet. My masculine, my true love. Ada alasannya mengapa mungkin kamu merasakan hal yang kamu rasakan saat ini. Kalau kamu mau keluar dari situasi karmik ataupun dari orang yang tidak sepenuhnya kamu cintai, itu artinya kamu tidak punya cinta atau ketertarikan yang cukup untuk terus mempertahankan hubungan itu. Jadi beberapa feminine melihat bahwa maskulin ada di karmic cycle yang sebenarnya membuatnya jadi malah menderita. Dia bilang release your ex. Lalu misalnya ini ada maskulin yang memang punya wanita lain ataupun punya pria lain, dia katakan lepasin, kamu harus pilih. Kamu harus pilih yang mana? Karena ini waktunya kamu membersihkan energimu. Saat kamu membersihkan energimu, kamu akan mendapatkan jawabannya dengan lebih jelas. Atau juga untuk yang couple, merilis atau melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik. Seakan-akan tuh kayak yang feminine yang mungkin tidak merasa dicintai oleh masculine-nya, atau masculine yang tidak merasa dicintai oleh feminine-nya. Dia bilang coba komunikasikan. Jangan cuma berandai-andai atau berasumsi sendiri di kepala. Kamu kan gak tahu sebelum memang di-clearkan. Tapi memang sih perbuatan itu lebih jelas dibandingkan perkataannya. Cuma hati-hati, ada beberapa maskulin yang memang gak bisa ngomong atau mengartikulasikan pikirannya dengan baik. Nah itu feminine, pasangannya yang harus mengerti bagaimana itu bahasa cintanya itu apa. Beberapa juga saya pernah punya hubungan dengan orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan baik apa yang dia bilang, apa yang dipikirkan. Akhirnya saya nggak nyambung sama dia. Kenapa? Karena saya orang yang bisa mengartikulasikan semuanya, dan saya menjelaskan dengan kata-kata juga perbuatan saya, bahwa saya sayang dia, saya gini. Nah dia sayang saya, tapi saya tidak pernah tahu itu. Bahasa cinta kami terlalu beda, sehingga akhirnya itu bentrok dan pisah. Saya tidak merasa dia mencintai saya, sementara dia bilang dia sayang sama saya, tapi dia merasa tidak pernah cukup gitu loh buat saya. Nah itu yang terjadi. Bisa jadi seperti itu ya, karena banyak orang di sini. Jadi
kasusnya kalian sendiri yang mengerti, tapi ada hubungannya dengan rasa seperti tidak dicintai atau kurang cintanya untuk bertahan. Untuk masculine saya mengerti ya, feminine ini mengerti bahwa masculine itu harus punya attractions atau ketertarikan seksual lah atau fisik kepada feminine-nya. Itu dulu, itu yang buat dia mengerti bahwa ini cewek bisa, ini feminine bukan cewek aja ya, ini feminine bisa diperjuangkan, dia yang bisa membuat masculine maju. Makanya itu salah satu tips dari feminine untuk masculine. Masih ada nggak attraction itu di antara kalian? Kalau misalnya cuma dari satu pihak, sulit untuk mempertahankan. Tapi kalau attraction itu mati doang, dia redup doang, dia masih bisa dipanaskan, dikobarkan lagi, masih bisa, si flame-nya itu masih bisa. Tapi kalau sudah dilakukan, berusaha untuk kembali tapi tidak, itu waktunya ngerilis, lepasin, make the E-word. Ya, dia bilang kalau misalnya kalian mendapatkan ujian dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan pacaran, hubungan cinta, coba berikan kesempatan dulu, terutama kalau kamu belum melakukan segalanya untuk mempertahankannya, terutama kalau kamu masih melihat sebenarnya ada maaf di luar gengsi kamu, di luar kemarahan kamu. Coba berikan kesempatan, atau berikan kesempatan padanya untuk masuk ke dalam hidup kamu. Berusahalah make the E-word. Berusahalah. Kalau kamu merasa kamu melihat aku, entah di mana, kamu merasa itu aku, ada sesuatu yang ingin kamu tahu karena kamu ada ketertarikan, maju padaku, maju. Dan aku tidak akan pernah tahu kalau kamu tidak maju padaku. Aku berada pada energi reseptifku, energi menerimaku. Jadi aku membiarkan kamu melakukan dan memutuskan masculine. Secara masculine energy, kamu memutuskannya dengan power atau kekuatan maskulinmu, sehingga itu bisa bertahan. Kalau aku maju, aku tahu, terutama kalau kamu masih punya PR ini, aku tidak bisa kemana-mana. Aku masih akan terus di sini dan kamu akan terus begitu. Makanya kalau kamu memang mau maju padaku, kamu harus lepaskan dulu masa lalumu, kosongkan semuanya, bersihkan, sehingga aku bisa tahu dan kamu bisa benar-benar maju dengan tanpa hambatan ataupun tanpa luka masa lalu kamu bawa-bawa padaku. Cintai dirimu dulu. Saat kamu menghargai dirimu, kamu secara romantis akan menjadi lebih menarik. Jangan lupa kalau dia tidak bisa memperlakukanmu dengan baik, pasanganmu ataupun masa lalumu tidak bisa memperlakukanmu dengan baik, cintai dirimu. Semua itu pelajaran di belakang, tidak untuk kamu bawa-bawa ke depan. Percaya bahwa aku adalah hadiah dari semua perjuanganmu. Semua lukamu di masa lalu adalah untuk membawamu padaku. Jadi jangan berhenti, teruslah berusaha. Cari aku ada di dunia ini denganmu. Karena aku juga selalu percaya kau ada. Entah di belahan dunia mana, tapi kau ada. Dan kau bernafas untukku. Percaya. Trust ya. Yang aku lakukan saat ini adalah terus memanggilmu dalam doaku, dalam meditasiku, dalam visualisasiku. Karena aku tahu energi ini akan membawamu bisa melihatku atau membuka jalanmu untuk tahu bahwa aku ada. Aku yang berusaha secara energi, kau yang melakukan secara duniawi. Dengan begitu, kau memutuskan secara masculine energy, aku melindungimu secara feminine energy, sehingga persatuan ini akan menjadi murni dan untuk selamanya. Tidak hanya datang untuk bertahan sesaat, seperti hubungan kita yang lalu. Lalu kamu bisa merasakan aku. Lalu kamu merasa tertarik padaku di saat kamu baru melepas yang dulu, ataupun kebiasaanmu yang lama, ataupun hal-hal yang lain, maka aku adalah jodoh. Kemungkinan besar kamu sudah menemukanku, menyamar menjadi temanmu, atau berada di bagian hidupmu di online, di temannya temanmu, di lingkaranmu yang mungkin belum tersentuh ataupun sudah terlihat tapi belum bertemu, ataupun memang kita
sudah mengenal dari dulu sesungguhnya. Tapi aku yakin kita bakal dipertemukan dengan cara terindah, karena kisah cinta kita indah. Semua kisah cinta itu indah, tapi kisah cinta kita adalah favoritku. Ya, percaya ya, maskulin di sini yang berumah tangga ataupun yang punya hubungannya kekasih sedang menguatkan lagi. Jadi ujiannya adalah kalau dia bukan jodoh dia akan lepas, kalau dia jodoh dia akan bertahan, bahkan lebih kuat lagi. Untuk yang single sepertinya sudah ada penetrasi nih masuk sih, energinya feminin ke dunianya maskulin. Ini tinggal tunggu waktu untuk union aja. Tapi maskulin, terus terang banyak hal yang harus kamu rilis. Ini waktunya membersihkan, karena itu yang feminin lakukan. Feminin tuh tinggal sisa-sisa dikit aja yang bakal ke-trigger oleh petunjuk-petunjuk semesta ya. Dia rilis sampai akhirnya benar-benar bersih. Makanya waktu dia calling in your soulmate, dia bisa kencang manggilnya. Sementara maskulin dia masih banyak beban, karena dia kan maskulin kan napaknya di sini, feminin di sini. Jadi dia lebih gampang ketarik di situ. Berusaha, kalau memang ada orang seperti itu, berusaha kenali dulu dengan baik. Bagi saya sih biasanya dalam energi murni ya, soulmate dan twin flame, true love itu saya merasakan ada pertanda yang bakal diberikan. Jadi dari buku Journey of the Soul ya, bahwa ada beberapa orang yang dikirimkan dalam hidup kita itu, dia akan memberikan tanda kalau dia memang soulmate yang datang untuk membantu kita pada sesuatu hal. Tidak hanya untuk cinta ya, bisa juga untuk petua, apapun yang bisa kamu lihat. Cuman untuk jodoh dia biasanya sudah berikan tanda. Jadi misalnya tuh, kalau misalnya feminin sama maskulin ngobrol, misalnya waktu pertama tidak ada chemistry sama sekali, yang kedua di cerita buku itu si ceweknya waktu dansa sama cowoknya langsung gitu loh, wah ini lagu favoritku. Dan entahlah, dia ngelihat telinganya cowok itu, dia tahu bahwa itu orangnya, bahwa itu jodohnya. Sementara yang cewek itu yang cowoknya, dia justru bahwa itu jodohnya saat si cewek itu nginjek kaki yang cowok itu saat dansa. Nah, tanda-tanda itu tuh ada dalam pertemuan jodoh saya ketemu almarhum suami itu. Saya tahu bahwa dia orangnya, tahu nggak dari mana? Dari profil Friendster-nya dia, Starbucks, yang profilnya hitam, warnanya hitam seperti profil saya juga hitam warnanya, dan dia cuma punya profil Starbucks fotonya itu. Tapi saya langsung gini, damn, Starbucks kan, kok aku pengen nge-message orang ini ya, gitu. Dan dia taunya pas dia lihat foto aku di salah satu profil itu yang pakai baju apa ya, warna hijau gitu kalau nggak salah. Dia bilang gue nggak pernah lihat cewek secantik itu, kata dia. Padahal gue dulu rasanya kagak pernah dandan tuh. Nah gitu, dia sukanya begitu. Ada pertanda yang sukanya begitu tuh, tiba-tiba aja. Oke. Feminin langsung batuk. Ringankanlah energimu, jangan terlalu serius. Ini waktunya kamu bersenang-senang dalam hidup. Nikmati kehidupanmu seperti aku jago tuh menikmati kehidupan dengan teman-temanku, dengan apa. Jangan terus mengurung diri, atau jangan terus tutup dirimu. Untuk menangkap kembali romansa, biarkan semangat mudamu yang menyenangkan itu bersinar. Aku akan mengetahuimu saat aku tahu bahwa kamu menyenangkan. Bertanda tuh. Bebaskan dirimu dari luka lama, dari kesedihan, dari rasa menjadi korban, karena ini waktunya untuk kamu mengambil lagi alih kendali hidupmu. Kalau kamu tahu aku siapa, kamu juga maju, jangan cuma nunggu aku. Aku nggak tahu. Kalau ada feminin yang memang ngerasa bahwa seseorang itu istimewa, kalian diminta untuk maju.
Karena kalau maskulin dalam keadaan heavy seperti itu, dia butuh energi kamu yang menyenangkan untuk dia tahu, untuk dia bisa mengenal kamu lebih baik ya. Mana getting to know each other, dia pengen lebih baik, dia minta juga kamu kasih dia lampu hijau gitu. Mungkin dia merasa kamu agak tertutup sehingga dia jadi tidak tahu mau bagaimana caranya maju ke kamu. Makanya dengan kamu lepas, bebas, dia jadi bisa maju dan dia bisa buat proses ya dalam hubungan kalian. Dia bisa ngerti bahwa kalian ada sepertinya dia menyenangkan jadi teman itu dulu, sehingga dia yang mungkin punya niat juga untuk kenal kamu lebih baik, bisa diam-diam mengenal kamu sebagai teman kamu. Ya, untuk beberapa maskulin dia bilang dia yang akan maju, aku yang akan make the effort ya. Karena ini seperti sebuah jawaban dari yang tadi kita tanya soal feminine. Karena cinta yang luar biasa itu layak untuk diambil langkah yang dimana kamu dibimbing untuk mengambilnya. Dibimbingnya lewat hati biasanya. Itu kata hati kita itu adalah kata hati Tuhan. Makanya hati kita itu tidak pernah salah, tapi kadang tindakan kita iya. Dia ingin mengenal kamu lebih jauh. Untuk yang berkeluarga juga sama, dia pengen banget kamu meringankan lagi energi hubungan kalian, mengenal lagi kalau misalnya kemarin sempat runtuh semua fondasinya, sekarang dibangun dengan lebih baik lagi, kejujuran dan benar-benar komunikasi yang tepat untuk satu sama lain. Bebaskan dirimu dan kendalikan, jangan biarkan duka kita yang kemarin itu mengendalikan hidupmu. Kamu yang harus mengendalikan mereka. Usahakan itu, setidaknya untuk dirimu sendiri. Next, retreat. Aku lagi begini nih, aku juga tahu ini waktunya untuk memutus hubungan dengan dunia luar. Jadi ada beberapa maskulin juga yang memang ngurung, atau dia bilang, ngingetin, kamu keluarlah, mainlah, jangan cuma ngurung diri aja di dalam rumah. Sindir gua. Ini iya, usaha untuk keluar, gimana aku bisa nemuin kamu kalau kamu di rumah terus ya, kan aku kerja. Sekarang banyak sekali energi maskulinku juga yang bilang, ayo keluar ke kafe lah, terima undangan lah dari orang, terima event lagi lah, ketemu teman-teman lama lah, beginilah. Dia bilang gitu karena at one point dari situlah dia bakal ketemu sama aku, katanya gitu. Ini juga sama untuk feminin yang belum ketemu, bisa aja itu dari lingkar luar, teman-temannya teman kamu, teman-teman biasanya gitu juga kan. Tiba-tiba teman kamu dikenal sama jodohmu, itu kan teman aku dulu SD gitu, walaupun bukan teman dekat. Passion, kembalikan lagi gairah dalam hidupmu, biarkan hatimu bernyanyi, hati dan jiwamu bernyanyi dalam sukaria. Jangan sedih lagi, feminin. Maskulinmu ingin kamu bahagia, karena dengan cara kamu berbahagia itu dia bisa menangkap energi kamu ya. Karena maskulin sudah melalui hal yang tidak mudah dalam hidupnya, sehingga dia butuh energi yang playful, yang tidak too serious. Saat ini dia ingin mengenal kamu, kalau kamunya menyenangkan buat dia, tapi bukan berarti kamu pura-pura ya nanti menjadi orang yang blah gitu, padahal aslinya kamu tertutup. Enggak, at least kamu ketawa kalau orang buat bercandaan, atau kamu menghargai usaha orang lain, undangan orang lain apa itu. Alright. Teruslah optimis dalam kehidupan cintamu ya, karena positive thinking dan keyakinan yang akan membawamu pada romansa, pada asmara. Jangan lupa terus visualisasikan dia. Nih saya nangkepnya dia kayak berdoa ya. Yakin, percaya juga seperti kamu minta dia percaya. Banyak main di alam. Tiba-tiba tuh saya ngomong itu tadi ya. Beli parfum bunga karena dia suka wangi bunga, atau coba beli aromaterapi bunga untuk bantu healing kamu ya, karena kamu kan tinggal membersihkan sisa-sisa, melepas. Tapi ada nih generasi 2 yang nonton kali, kamu baru mulai. Kalau ini untuk yang generasi 1 banyak yang tinggal bersihin itu, bentuk healing prosesnya. Dan saat kamu sudah merasa, saat kamu optimis, saat kamu bahagia, saat kamu bebas tanpa beban masa lalu, seperti juga aku,
dan kamu berusaha untuk membahagiakan hidupmu lagi, aku akan datang untuk mengenalmu lebih baik. Dan saat kamu merasa ada gairah di antara kita, ada sesuatu ketertarikan yang tidak terelakkan di antara kita, maka bisa jadi itu aku. Bisa jadi itu kamu sudah bertemu denganku. Atau ya, di reading ini aku melihat bayi-bayi ini sangat menarik. Ini ada pantatnya bayi dan aku dari tadi ngeliatin ini. Mungkin ada juga yang mau punya anak tahun ini. Dia yang gambar malah. Ada yang hamil tahun ini. Ya, saat aku sudah datang ke dalam hidupmu dan kau menerimaku, lalu mungkin kamu tidak akan sepenuhnya ceria selalu ya, tapi setidaknya aku tahu ada bagian darimu yang menyenangkan, dan aku ingin kamu mempertahankannya, berusaha mempertahankannya. Jangan selalu terbawa ke dalam dukamu, dan aku juga sudah bersusah payah keluar dari situ. Ayo kita bahagia bersama dan kita rayakan persatuan kita. Bisa wedding sesungguhnya ya, atau elevasi, peningkatan. Nah, misalnya yang belum ketemu, yang ketemu pacaran bla 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 bla, naik ke wedding gitu lah, tunangan, wedding, bisa jadi begitu persatuan. Atau mungkin maskulin ini lagi ngurus masalah rumah tangganya. Itu untuk yang menikah, untuk yang couple ya, untuk yang punya pasangan. Dia minta untuk meringankan energi, dan kalaupun ada masalah yang lalu, itu adalah cara Tuhan menguatkan hubungan ini, cara Tuhan untuk memetik lagi, untuk mengobarkan lagi gairah yang pernah padam. Jadi teruslah optimis, pertahankan, karena dialah jodohmu, dan kalian sudah diikat oleh tali pernikahan atau kalian akan menikah. Jadi inilah waktunya untuk melihat itu semua dan mengangkat lagi, berusaha sebaik mungkin femininnya agar bisa naik hubungan ini. Oke. I think itu. Duh, kenapa jadi panjang ya soulmate-nya? Tumben. Coba aku ambil apa pesan semesta untuk kalian. Ini dari subscriber aku, tempatnya lucu, jadi aku simpan. Okay. Thank you. Yeah. Thinker and exchanging gift. Ya, segala dukamu dulu akan digantikan dengan kebahagiaan. Banyak hal yang aku, ini maskulin ya, kayaknya ini ke maskulin ya, akan jadi nggak pengen berhenti. Aku tahu ada orang ini, seperti kamu juga merasa aku ada di belahan dunia ini. Aku pasti ada. Dia tahu femininnya ada, atau dia sudah bersatu dengan femininnya yang membawa kedamaian itu, dan sedang membangun fondasi maskulin. Bangunlah fondasi itu dengan baik. Yakinlah cinta kamu ada, dan dia adalah orang yang bisa membawa kedamaian dalam hidup kamu. Bangunlah fondasi dengan lebih baik, bersihkan masa lalu. Jangan terlalu banyak berpikir, atau pikirkan apa yang sudah kamu lakukan dulu benar dan perbaiki yang salah, supaya kamu bisa mempertahankan your feminine forever. Feminine, semua dukamu, semua apa kesedihanmu dulu itu akan menjadi sebuah cara untuk Tuhan memberikan hadiah padamu ya. Semua dukamu itu, istirahatlah kalau kamu lelah. Manusia tidak bisa 100% selalu bahagia. Between worlds. Jangan lagi terbelah antara masa lalu dan masa depan, ataupun spiritual ataupun material. Beradalah di tengah-tengahnya. Petik pelajaran yang dulu, tapi masa depan kamu masih bisa diselamatkan. Jadilah orang spiritual yang bisa hidup dan survive, apalagi bisa jadi orang sukses ya di dunia material, karena itulah orang spiritual sejati. Bagi saya orang spiritual sejati kayak gini, dia bisa buka treasure island-nya, dia bisa buka kemakmuran luar biasa dalam hidupnya. Itu spiritual sejati juga. Dan terakhir, co-create feminine. Ini energi kamu lagi gede-gedenya, jangan dibuka lagi, ntar gue jadi gak pengen berhenti.
Ini energi kamu lagi gede-gedenya ya. Kamu sedang menciptakan pulau harta karunmu sendiri. Jadi kalau kamu lelah, kamu istirahat. Kamu lagi menyeimbangkan dunia materi dan spiritual. Kamu akan banyak membantu maskulin untuk healing secara energi. Ya, kamu akan menemukannya. Hadiahku adalah treasure islandku, salah satunya adalah maskulin yang sehat, happy, bla bla bla. Dan juga untuk yang couple ya itu, maskulinnya sudah kembali sehat lagi, femininnya sudah kembali sehat lagi itu. Jadi ini energinya besar ya. Maskulin juga untuk beberapa feminin di sini, maskulinnya sudah sangat sukses, atau enggak maskulinnya itu adalah pekerja yang tekun, tidak cuma males-malesan. Itu co-create, dia rajin, dia tahu bahwa dia adalah partner penciptaan dengan semesta, sehingga dia bisa menciptakan hidupnya yang indah. Itu ciri-ciri maskulinnya. Femininnya adalah orang yang bisa membawa kedamaian, ya, gitu. Ini ya, two highlightsnya. Aku suka banget deck ini sih. Kirimin dong aku. Aku harus beli yang baru. Gak pengen nambah lagi koleksi aku. Ya, treasure island in. Maskulin hartamu adalah sang feminin. Jadi jangan lupa syukuri itu. Atau yang belum bertemu, kamu akan bertemu harta paling berharga dalam hidupmu. Segala perjuanganmu dulu akan terbayarkan oleh kehadirannya dia. Feminin, kamu akan bisa melihat bahwa kamu adalah pencipta, kamu adalah alkemis yang bisa menggerakkan energimu menjadi maskulinmu, menjadi kebahagiaan hidupmu, material, batinnya ataupun spiritual. Ya, semuanya harus seimbang. Dan dalam proses ini ya aku ngerti kenapa union sangat tinggi aku rasakan, termasuk untuk aku juga ya. Aku nggak tahu dengan soulmate atau dengan mas twin flame aku, tapi aku udah ikhlas yang mana aja, nggak masalah. Dan aku tahu Tuhan pasti memberikan aku yang terbaik. Kamu juga harus begitu ya. Untuk yang sudah bersatu, jangan lupa dulu kenapa jatuh cinta. Mencintai itu adalah kata kerja, sehingga you do it. Kamu udah lakukan untuk bisa mempertahankannya ya. Untuk teman-teman yang masih bingung, stay atau pergi di sini atau enggak, kamu tonton video saya yang Saat Cinta Harus Memilih ya. Kamu tontonnya itu, mungkin kamu bakal bisa kegampar dikit di situ untuk bisa oke. Sikapnya dia yang mana. Itu video cuma 5 menit tapi banyak banget yang bilang berguna ya, termasuk klien-klien saya pribadi. So, itu energi soulmate for Januari dan Februari 2019 ya. I'm so happy, I don't know why, but this energy feel lighter ya, karena kita semua mungkin sudah merilis banyak hal ya. Maka dari itu aku juga butuh waktu untuk memproses healing aku kemarin. Ya, kalian berduka, aku juga sama sebenarnya. Dimana aku dituntut untuk ada di umum juga, makanya aku butuh waktu istirahat. Karena aku nggak mau kendor nanti di YouTube ataupun dengan klien-klienku. Kalian juga sama, kalau kalian butuh istirahat lah. Time for nap ya. Oke? Feminin, energi kalian harus dijaga. Maskulin, bersihin kehidupan kalian, terutama pikirannya, thinking. Alright, I'm so happy with this reading, and I'll see you again soon maybe on energy twin flame. Okay, thank you so much for watching and sending you so much love, right and light. Bye. Di sudut malam yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta, alam menyapa.